Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, berikan kita semangat untuk senantiasa belajar. Belajar yang terpenting adalah tentunya belajar ilmu agama, hal-hal yang kita pelajari berkenaan dengan hal-hal mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang haram, mana yang tidak. Ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, agar ketika kita menapakkan kedua kaki kita, agar ketika kita melangkah tidak keliru, tidak salah arah, tidak tercebur dalam lubang-lubang kesalahan, tentunya perlu untuk mempelajari ilmu. Ya. Sebagaimana sering disampaikan dalam berbagai macam kajian bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu dilakukan sebelum berucap dan berbuat. Ya. Allah juga mengatakan fa'lam annahu la ilaha illah. Ketahuilah bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Allah mengatakan fa'lam dengan fi'il amr, kata perintah, ketahuilah, yaitu ilmuilah. Untuk kita mengetahui tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja, kita butuh ilmu. Makanya dalam masalah-masalah ini, ya, kita dituntut untuk belajar agama yang hukumnya wajib bagi kita semua. Bagaimana Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Bagian dari kita menggugurkan kewajiban tersebut adalah ya seperti yang sekarang kita lakukan. Kita mengkaji, membaca buku-buku penjelasan para ulama dalam setiap bidangnya. Salah satunya sekarang kita membahas tentang masih bersama tentang adab safar, ya. Safar, adab-adabnya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Masih bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, yang mana di pembahasan safar kali ini, kemarin kita sudah masuk ke tahap di tengah safar. Sebelumnya adalah adab-adab dan hukum-hukum dan adab-adab yang terkait dengan seseorang ketika hendak safar, ketika hendak safar, persiapan safar atau di permulaan safar. Nah, yang sekarang adalah ketika sudah di tengah safar. Kemarin sudah ada beberapa yang diarahkan, ya, seperti adab tidur, ya, tidur ketika safar. Dianjurkan untuk ada waktu istirahat tentunya, ya. Ketika safar panjang tentunya butuh istirahat agar fit, agar stamina kembali pulih. Yang ini akan berhubungan langsung dengan keselamatan seseorang ketika safar. Ya. Orang yang safar jauh, entah pakai roda 2, entah pakai kendaraan roda 4, pakai mobil, atau yang zaman dahulu dengan hewan tunggangan, ya, tentunya butuh istirahat. Maka ada anjuran untuk istirahat. Dan ketika istirahat kemarin sudah diberikan arahannya, yaitu jangan di jalan, ya, jangan di jalan yang di situ digunakan untuk berlalu lalang. Maksudnya di sini adalah jalan yang zaman dulu, ya, jalan yang di tengah padang pasir, di tengah hutan, yang di dekat-dekat jalan tempat orang menapakkan kakinya di situ. Dikarenakan jawaban Imam An-Nawawi kemarin, karena di tempat yang biasa untuk berlalang orang, di situ kemungkinan kalau di kala malam hari ada hewan-hewan melata yang lewat situ. Ditakutkan untuk berbisa, ditakutkan untuk berbahaya, maka menjauhi jalan. Ya. Karena hewan-hewan berbisa atau yang berbahaya ini, dia lebih enak untuk melewati, ya, tempat yang biasa dilewati orang. Di sisi lain terkadang ada makanan yang jatuh dari para musafir, makanan yang jatuh, makanan yang tercecar, dia mencari makanan tersebut. Maka ketika mencari atau membuat tempat hunian sementara, jangan yang di dekat jalan, agak jauh, ya. Kemarin adab yang pertama demikian.
Kemudian kemarin adab yang selanjutnya adalah istihbabu al-istima'in dan nuzul wa indal akal. Ketika singgah, ketika singgah safar melakukan perjalanan jauh, ketika singgah mampir, itu dianjurkan untuk senantiasa berkumpul. Senantiasa berkumpul ketika singgah, ketika makan bareng-bareng disuruh untuk kumpul. Dan manfaatnya, hikmahnya tentu ada, ya. Karena orang yang safar di tempat yang jauh, tempat itu asing, dia tidak tahu medannya, dia tidak tahu arahnya, dia tidak tahu bagaimana geografi atau tempat di situ. Kalau dia berpencar-pencar, ditakutkan nanti tersesat, ditakutkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, dirampok, dicuri, ditipu, ya. Berbeda jika orang berkumpul, bergerombol dengan orang yang kemudian jalan sendiri-sendiri. Ya, bisa dia tersesat, bisa ketemu hewan buas, bisa juga ditipu orang, ya, dirampok dan yang lainnya. Maka di sini ada anjuran atau ada perintah dari Nabi SAW, sebagaimana kemarin disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, ya. Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab wal audiyah inna madzalikum minasyaiton. Sesungguhnya berpencarnya kalian, ya, berpencarnya kalian di wadi-wadi atau di lembah-lembah ketika kalian safar, atau di ketinggian, di tanah-tanah yang tinggi, di wadi-wadi atau di lembah-lembah. Kalian safar zaman dulu lewat tanah dataran tinggi, lewat dataran rendah, lewat lembah. Kalau kalian berpencar-pencar, berpecah di situ, inna madzalikum minasyaiton. Hal tersebut bagian dari upaya yang dilakukan oleh setan. Ini menunjukkan bahwa ini tercela, gitu. Karena hikmahnya tadi ada mudarat, mafsadat yang bisa didapat oleh seseorang ketika dia di tempat yang asing tapi tidak bergerombol dengan teman safarnya atau kafilah dia melakukan perjalanan. Baik, kemudian adab yang selanjutnya doa. Ya, doa nuzulil manzil. Doa ketika singgah di satu tempat tertentu. Nah, ini ada doanya, ya. Doa ketika seseorang singgah di tempat tertentu. Ya, entah dia safar di zaman sekarang, era modern yang kemudian nanti singgah di hotel, singgah di hostel, singgah di kalau sekarang itu namanya homestay atau yang lainnya, atau orang naik gunung di hutan misalnya, dia singgah di satu tempat, dia nggak yakin di situ apakah aman atau tidak, ya. Ada banyak kemungkinan. Qad yahtajul musafir ila nuzul min markubihi. Terkadang seorang musafir itu butuh untuk singgah, untuk turun, ya, turun dari tunggangannya, untuk tidur atau untuk makan atau untuk mungkin buang hajat, ya, buang air kecil, buang air besar. Nah, terkadang di tempat itu tentunya ada hawamul ardi, ada hewan-hewan melata yang kita tidak tahu. Atau mungkin yang lain kalau di era sekarang seperti, ya, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak kita harapkan kedatangannya, perampok, penipu dan yang lainnya, afsiba atau hewan buas atau setan dan yang lainnya, mallahu bihi alim, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Fakana min ni'matillahi 'alaina an syara'a lana 'ala lisani nabiyina Muhammadin SAW du'a naqulu lahu yahfazanallahu biidznillah min kulli syarr. Maka ada hal-hal tempat-tempat yang asing, kemungkinan itu ada bahaya, entah hewan yang berbahaya, hewan melata yang berbisa, atau orang-orang jahat, atau setan yang menyesatkan manusia, ya. Nah, di sini ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang jika kita membacanya, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang buruk. Maka disebutkan hadisnya dari Khawlah bintu Hakim As-Salimah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Ada seorang sahabat namanya, ya, Khawlah bintu Hakim. Khawlah bintu Hakim meriwayatkan hadis, pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man nazzala manzilan summa qala. Barang siapa dia singgah di satu tempat, kemudian dia berdoa dengan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doanya itu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Bagi yang berdoa dengan lafaz tadi, maka tidak akan ada yang bisa memudorotinya, tidak akan ada yang bisa mengganggunya sampai dia berangkat lagi dari tempat singgahnya. A'udzu
bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk yang Allah ciptakan. Kejelekan makhluk yang Allah ciptakan ini sifatnya umum, ya. Bisa orang jahat, bisa jin, setan yang menyamar jadi manusia menyesatkan orang, ya. Nah, ini banyak terjadi, ya. Orang kalau naik gunung ketemu orang di tengah hutan padahal bukan orang, setan, ya. Ada orang turun gunung, di sampingnya ada orang tidur-tiduran di tempat yang tidak selayaknya sambil ngudut. Ya, Mas Gadot, ya. Sampai nengok nggak berani. Ya. Karena aneh ini, misalnya orang, ya realita pernah diceritakan, ya, salah satunya oleh Mas Gadot, ya. Naik gunung, turun gunung, tapi di tempat itu ada orang kok tiduran. Ya. Tiduran tapi di tempat yang tidak selayaknya orang tiduran di situ. Nah, ini tidak lain tidak bukan pertama orang gila mungkin, kedua ya itu tadi setan jin yang mengganggu manusia. Nah, maka ketika kita singgah di tempat-tempat yang demikian, ya, entah nanti ada hewan buas, hewan yang berbisa, atau orang jahat, atau jin setan yang berubah wujud dengan wujud tertentu atas izin Allah untuk menyesatkan manusia. Nah, ini agar tidak diganggu dengan yang demikian, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Ya, kata Nabi SAW, lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada yang bisa memudaratinya sampai dia kemudian berangkat lagi dari tempat singgahnya. Nah, ini yang demikian apa? Perlu untuk dihafal, ya, perlu untuk dihafal, dipahami plus dihafal, ya, terutama bagi yang senang untuk rihlah, untuk bepergian, plesir, atau berziarah, punya keluarga di tempat-tempat jauh, yang seperti ini perlu untuk dipraktekkan, ya. Baik, itu kemudian kita berpindah ke adab yang selanjutnya. At-takbiru 'inda su'ud wa tasbihu 'inda nuzul. Ya. Mengucap takbir ketika naik dan mengucap tasbih ketika turunan. Jadi ketika pas kita naik, ya, naik patok misalnya, nah, naik mobil, naik motor, naik patok, naik terus itu. Nah, kita yang dibaca sunahnya adalah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika turunan kita bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Nah, ini berlaku umum, ya, entah ketika naik mobil, naik motor, naik turun, atau ya tadi naik gunung, ya. Berarti naik gunung tuh banyak takbirnya tuh kalau dia. Ketika naik takbir terus. Nah, ketika turun, wah, Masya Allah, kalau pendaki gunung bisa mengamalkan sunnah ini, berapa pahalanya itu? Sekali langkah, Allahu Akbar. Berapa langkah dia sampai ke puncak? Turunnya, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, jadi dianjurkan yustahabbu lil musafir an yukabbira idza sa'ada. Dianjurkan memang tidak wajib, ya, tapi dianjurkan. Tapi dengan itu seseorang akan mendapatkan fadilah yang sangat besar. Ketika dia naik, ya, dia dianjurkan untuk bertakbir dan bertasbih ketika turunan. Wa yukrahu raf'as sauti, wa yukrahu raf'us sauti, tapi dimakruhkan sambil teriak-teriak. Cukup dengan bacaan yang dia dengar sendiri saja. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Enggak usah teriak-teriak. Ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi dikatakan kunna idza sa'adna kabbarna. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kami dulu ketika pas naik dalam tanjakan ketika safar kami bertakbir. Wa idza nazalna sabbahna. Kalau kita pas kondisi turunan kita bertasbih. Mana larangan yang larangan yang keras-keras dalam berzikir? Hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah fa kunna idza asyrafna 'ala wadin halalna wa kabbarna. Kami dulu pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW, dan ketika kami akan naik, ya, dari dari lembah akan naik, kami bertahlil.
Jadi ada lafaz yang lain. Berarti selain takbir juga boleh tahlil. Halalna wa kabbarna. Kami bertahlil. La ilaha illallah. Dan kami bertakbir. Wartafa'at aswatuna. Ketika itu suara kami apa? Kencang. Suara kami naik. Ya. Ketika pas naik dari apa namanya? Dari lembah. Mereka bertakbir dan bertahlil. Tapi terlalu kencang. Akhirnya Nabi menegur mereka. Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Intinya Nabi kemudian apa? Menegur mereka. Jangan keras-keras. Cukup didengar diri kalian sendiri. Karena sejatinya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli, juga bukan zat yang tidak hadir. Jadi Allah tuh tidak tuli. Allah as-sami' maha mendengar. Dan Allah senantiasa bersama kita. Ya, ilmunya, pengetahuannya Allah senantiasa bersama kita, meliputi kita semua. Allah tahu. Ya, Allah tahu dan Allah bukan zat yang tuli, tapi Allah maha mendengar. Innahu ma'akum, innahu sami'un qarib. Allah tuh bersama kalian, yaitu kebersamaan secara apa? Bukan kebersamaan secara zat, ya, tapi kebersamaan secara ilmu. Ya, kebersamaan secara ilmu. Ilmunya Allah bersamai kita semua, sebagaimana dulu kita bahas dalam pelajaran akidah. Ya. Kebersamaan di sini tidak dimaknai apa? Kebersamaan secara zat, yaitu secara fisik. Tidak, tapi maksudnya ya pengetahuan Allah, ilmunya Allah senantiasa bersama kita, meliputi kita semua. Dan Allah sami'un qarib, maha mendengar lagi maha dekat. Tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Ya maha suci Allah, nama suci namanya Allah dan maha tinggi kemuliaannya. Jadi zikir gak usah keras, gak usah ya keras-keras seperti yang sebagian orang praktekkan, ya. Cukup lisan kita mengucapkan, didengar oleh diri kita saja. Ya. Karena kita apa? Kita tidak sedang menyeru, tidak sedang memanggil zat yang tuli, tapi dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, lagi maha dekat. Ya. Ini hadis ini juga umum dalam yang lain, ya. Umum dalam praktek yang lain juga. Tidak hanya pas ketika safar. Ya, zikir-zikir yang lain yang sampai pakai mikrofon dan seterusnya, apalagi mengganggu orang sekitar. Ya, ini berarti apa? Menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid pun nggak boleh berlebihan mengangkat suara. Dalam satu hadis, saya lupa riwayatnya siapa, tapi kurang lebih maknanya Nabi SAW mengatakan ada orang yang di masjid itu dia berzikir atau baca Quran keras sampai mengganggu apa? Jamaah sampingnya. Ya. Nabi SAW menegurnya. Ya. Jangan sekali-kali la yarfa'anna ahadukum bidzikri atau bisautihi fa inna kulla ahadikum yunaji rabbahu atau kama qala an-nabi sallallahu. Lafaz hadisnya saya agak lupa, tapi maknanya kurang lebih gitu. Jangan mengangkat suara kalian ketika membaca Quran atau berzikir, karena setiap dari kalian sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian apa? Ditekankan juga dalam hadis ini, sama. Mengambil juga keumuman dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah sampai geleng-geleng, tidak usah sampai mantuk-mantuk. Ya. Zikir. Uzkurullah zikron katsira. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Tapi juga tidak usah keras-keras kemudian mengganggu orang lain. Ya. Ini kondisi outdoor loh ini. Kondisi outdoor aja nggak boleh apa? Teriak-teriak. Keras-keras. Apalagi indoor. Jadi dalam masjid. Dalam tempat ini, indoor yang di situ lingkupnya lebih terbatas, yang mana suaranya bisa mengganggu yang lain. Yang kondisi outdoor aja, Nabi menegur, ya, perbuatan yang demikian. Wa yustahabbu idza asyrafa ala qaryatin yuridu dukhulaha aw manzilin an yaqula, dan juga dianjurkan ketika hendak mengunjungi satu kampung atau satu desa, satu wilayah yang ingin dimasuki, atau ingin singgah di satu tempat, itu juga ada anjuran doanya. Ya, ada anjuran doanya. Ya.
Doanya apa? Di sini dikatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduk dari kampung ini dan kebaikan apa saja yang ada di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kampung ini, kejelekan penduduknya dan juga apa saja kejelekan yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita mendatangi satu tempat yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui, ya, sehingga ada doa yang demikian. Sama ketika jenengan nikah, ya. Ketika menikah kan ada doanya juga. Bukan doa sebelum loh. Tapi doa setelah akad, kemudian dipertemukan dengan si istri, kan ada doanya. Ya. Doanya ketika memegang ubun-ubunnya, ubun-ubun istri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaihi. Ayo dulu yang nikah doa itu enggak? Yang 2 kali doa itu enggak? Yang udah 2. Baru terus. Masih ada 2 kloter, masih ada 2 space. Nah, nanti dipraktekin. Allahumma as'aluka khairaha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan istriku ini. Wa khaira ma jubilat alaihi. Dan kebaikan sesuatu yang engkau jadikan istri saya bertabiat dengan hal itu. Jadi, kebaikan dia dan kebaikan yang ditabiatkan kepada dia. Dan aku berlindung dari kejelekan dia dan kejelekan sesuatu yang menjadi tabiatnya. Ya, karena tentunya 50-50 kan, ada kebaikannya, ada keburukannya. Ya, pernikahan itu kan bukan ngomongin masalah kesempurnaan, tapi saling memahami. Ya, saling memahami, saling melengkapi gitu. Ada sisi yang baik yang itu kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, ada sisi yang buruk yang kita berlindung dari hal itu dan berusaha nanti untuk memperbaiki. Gitu. Nah, bagi yang belum nikah, mau nikah, persiapan nikah, yang demikian apa? Sunah-sunah seperti ini dihafalkan. Doa-doanya dihafalkan. Jangan yang dihafalkan cuma apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jangan itu saja yang dihafal, tapi yang lain juga diketahui dan dihafal. Jadi ketika kita safar dari sini misalnya ke Madiun, dari sini ke Semarang, dari sini ke Kebumen, ternyata lapar, ternyata butuh istirahat, ternyata pas ini lewat pantai, mampir dulu sini. Maka kita ketika mau singgah, mau istirahat sebentar, ya sunnahnya memang nggak wajib, tapi sunnahnya kalau kita ingin dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya tadi doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kalau udah singgah, kita takut lagi ada gangguan halal yang buruk, kita juga doa seperti tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Misalnya perjalanannya 1 jelas berpahala, 2 itu menjadi sebab kita ditolong, ya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adab yang selanjutnya adalah istihbabus sura fi safar. Dianjurkannya sura. Sura itu maksudnya berjalan, menempuh perjalanan di malam hari. Menempuh perjalanan di malam hari. Mungkin kalau masih ada yang ingat di pembahasan awal, ada dianjurkan safar di pagi hari. Mungkin ada yang bingung, berarti gimana nih, bertentangan? Yang dulu disuruh pagi hari, yang ini kok malam hari? Nah, bisa dikompromikan. Pagi hari itu maksudnya pas mulai, ya, pas mulai safar. Karena waktu pagi waktu yang berkah.
Karena dulu ada hadis Nabi berdoa, Allahumma barik ummati fi buku riha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Maksudnya itu pas memulai safarnya di pagi hari. Tapi kalau ini ketika sudah jalan. Nah, ketika sudah jalan itu lebih apa? Lebih dianjurkan untuk memotong jalan atau menempuh perjalanan itu di malam hari. Kenapa? Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, alaikum biddujilah. Alaikum biddujilah. Ad-dujlah. Alaikum biddujilah fa innal arda tutwa billail. Alaikum biddujilati fa innal arda tutwa billaili. Bagi kalian untuk bersafar atau melakukan perjalanan atau melakukan menempuh perjalanan di malam hari. Kenapa? Fa inna al arda tutwa billail. Karena bumi itu seperti dilipat ketika malam hari. Maksudnya seperti dilipat ini ya, jadi kan kalau perjalanan malam hari itu lebih kesannya lebih cepat gitu. Masa tempuhnya lebih cepat, lebih pendek karena beda dengan siang. Tentunya kalau siang ya banyak lalu lalang mobil yang lain, kendaraan yang lain yang menjadikan kita sering berhenti. Kalau malam kan kosong ya, lebih kosong, lebih longgar dan juga ya lebih nyaman jalannya, tidak sepadat juga tidak sebanyak ketika pas siang hari. Juga malam dingin ya, dingin tidak panas ya. Maka ini lebih dikatakan oleh Nabi SAW, fa innal arda tutwa billail. Bumi itu atau jalan itu kalau malam hari seakan-akan dilipat ya, maksudnya ya menjadi lebih singkat. Makanya banyak ya perjalanan jauh itu bus malam berangkatnya karena bisa lebih cepat. Dan juga yang jadi penumpang juga nggak terasa. Tidur, bangun-bangun udah pasar Senen. Ya. Bangun-bangun udah sampai sampai kasih. Oke. Baik, kemudian selanjutnya ma yustahabbu dzikruhu fis sahari lil musafir. Doa yang dianjurkan untuk dibaca bagi musafir yang mendapati waktu sahur ya, waktu sahur intinya ya sebelum subuh ya. Ketika dia safar di malam hari ya, sudah sepertiga malam misalnya, melalui waktu-waktu sepertiga malam, ini juga ternyata ada doanya. Ada doa khusus yang bisa dipanjatkan. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW kana idza kana fi safarin wa ashara. Dahulu Nabi SAW ketika berada di tengah perjalanan, ketika di tengah safar, di tengah perjalanan dan beliau mendapati waktu sahur, jadi melakukan perjalanan malam. Mendapati waktu sahur, beliau berdoa, sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Ya, saya juga belum hafal ya. Nah juga baru tahu doanya ini juga belum lama. Sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Semoga ada zat yang mendengar ujian kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan cobaan yang baik yang Allah berikan kepada kami. Rabbana sahibna, ya Allah temanilah kami, wa afdil alaina, dan berikanlah karunia kepada kami, aidan billahi minan nar, kami berlindung kepadamu dari api neraka. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2718. Bagi yang hafal dan bisa itu bagus ya. Bagi yang hafal dan bisa ini tentunya menjadi amalan tambahan. Nah, seperti ini ya, banyak amalan-amalan yang kita dapati dalam safar. Nanti belum dalam kegiatan yang lain ya, dalam kaitan sehari-hari. Jadi amalan-amalan yang jelas sudah ada dalilnya itu banyak sekali. Tapi anehnya, kadang sebagian orang ada yang masih sibuk membuat hal-hal baru. Dalam masalah safar ini saya sendiri banyak hal-hal baru yang baru saya dapati gitu. Dan itu sudah Nabi contohkan gitu, Nabi tuntunkan.
Itu saja sudah membuat kita apa? Full, waktunya habis jika mengamalkan hal ini. Tapi anehnya itu, sebagian orang mungkin ya karena minimnya ilmu mereka, atau karena bertemu dengan guru yang salah, atau karena bertemu dengan lingkungan yang kurang baik, ya, akhirnya malah sibuk dengan amaliyah, amalan-amalan yang lain, yang sejatinya terkadang tidak ada dalilnya, atau dipertanyakan dalilnya, justru malah mereka sibuk dengan itu. Kasihan. Kasihan, waktunya habis, tenaganya habis, hartanya juga kadang habis untuk nguri-uri kegiatan itu, ritual tersebut, tapi ternyata nanti apa? Tidak ada hasilnya. Inilah yang kemudian memotivasi kita untuk apa? Belajar. Nah, dengan belajar kita jadi tahu, oh ternyata gini. Orang-orang yang seperti itu biasanya apa? Biasanya mereka tidak mau belajar. Ya. Dikasih info gini, tidak mau hadir, nggak mau kajian. Ada yang mengatakan apa? Mas Eko, cukup sholat baik gitu kan. Cukup ya sholat, poso, zakat, wis. Yang lain cuman sekedar amaliyah saja. Model-model amaliyah dan euforia saja biasanya. Kegiatan-kegiatan tertentu seneng meriah, seperti itu. Kalau diajak mikir rada abot susah. Ya. Diarahkan dulu dalilnya, ini dulu ulama ngarahkan seperti ini. Padahal semuanya udah penuh ini. Kita bisa ngapalin, memahami, mempraktekkan itu sudah hari-hari kita tuh udah penuh untuk mengamalkan hal-hal yang sudah jelas dalilnya. Tapi sebagian orang ada yang ya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Barangkali mereka memang kurang ilmu, barangkali juga terlanjur ketemu dengan guru yang keliru, ya akhirnya seperti yang kejadian yang dialami oleh sebagian saudara kita. Ya, semangat sebenarnya punya motivasi yang bagus untuk ibadah, tapi sayangnya bertemu guru yang salah gitu. Tapi itu doa ya ketika seorang safar mendapati waktu sahur. Sami'a sami'un bihamdillahi wa husni balaihi alaina. Rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Misalnya nggak bisa doa ini, ya udah doa umum aja. Kembali ke masalah apa? Bahwa waktu safar adalah waktu mustajab. Waktu safar adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ya, di sini dibahas lagi istihbabud doa fi safar, dianjurkannya doa ketika safar. Walaupun di awal awal pembahasan kemarin juga sudah disebutkan, ini disebutin lagi. Yang bagi lil musafir an yaghtanima safarahu. Ya, sangat dianjurkan, selayaknya bagi orang yang musafir untuk memanfaatkan dengan baik waktu safarnya. Fayad'u li nafsihi wa walidayhi wa zaujatihi wa ikhwanihi wa akhwatihi wa umumil muslimin wal muslimat. Hendaknya dia berdoa, entah berdoa untuk pribadi dia sendiri, berdoa untuk kedua orang tuanya, berdoa untuk istrinya, anak-anaknya, berdoa untuk saudara-saudaranya, saudari-saudarinya, kaum muslimin secara umum dan kaum muslimat. Doakan mereka. Ya, kesempatan waktu yang baik, wa an yastahida fi dzalik wa yataharrat du'a al-jami'. Hendaknya dia bersungguh-sungguh berdoa di waktu safar dan dia memilih doa yang benar-benar apa? Jami'. Jami' itu yang mencakup semuanya. Ya, doa yang mencakup semuanya, kebaikannya bisa mencakup semua. Dan sebaik-baik doa yang mencakup semuanya adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau bisa, bisa. Kalau tidak bisa ya susun dengan bahasa sendiri saja. Bahasa Jawa silahkan, Indonesia silahkan, bahasa Sunda silahkan, Batak nggak masalah. Allah Maha tahu dan Maha mengetahui, Maha memahami. Doa ma'al ilhah wal khudu', dengan terus meminta terus kepada Allah, tidak bosan-bosan dan penuh ketundukan kepada Allah. Karena seorang musafir itu punya doa yang mustajab, tidak selayaknya untuk disia-siakan. Sebagaimana dulu pernah disebutkan hadisnya, saya sebutkan lagi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Ya. Ketika terzolimi, doa yang baik aja. Ya. Jangan jalan di pinggir jalan, pas hujan-hujan, ada mobil lewat, nyiprat.
Jangan keluar yang buruk, mendingan doa untuk diri sendiri. Wah, gemes. Ya Allah, moga-moga dagangan saya laris semua. Digebur, terzolimi tadi. Jangan, bisa apa namanya, bisa kena orang yang itu kalau kita doakan dia. Tapi daripada kesana, cuman dia celaka, mending doain diri sendiri aja. Allah, dagangannya sukses. Walaupun agak gregetan. Ya Allah, masuk UGM tahun ini, moga-moga ya Allah kabulkan lah misalnya. Atau Bang Nain doa lagi ya boleh. Doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, doanya orang yang safar. Yang ketiga, da'watul walid ala waladihi. Tidak tahu ini diartikannya apa ya. Doanya orang tua kepada anaknya. Tapi kalau ala itu biasanya untuk negatif ya. Kalau da'watul walid liwaladihi, kalau pakai lam itu biasanya untuk positif. Tapi kalau pakai ala itu biasanya negatif. Mungkin nanti saya carikan translate yang benar seperti apa. Kalau ala itu biasanya negatif, berarti maksudnya doa orang tua untuk kejelekan anaknya. Makanya kadang terjadi ya kan, makanya ketika kita marah, ngomong sama anak itu jangan yang buruk-buruk. Ketika ngomong buruk kepada anaknya, itu bagian dari doa. Bisa anaknya kena juga. Dan itu realita kadang terjadi demikian ya. Kalau dilihat dari teksnya, kalau doa ala itu biasanya untuk negatif. Kalau doa li itu biasanya untuk maknanya positif. Nah, berarti 3 kondisi ini, doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang safar, yang ketiga doanya orang tua, doa negatif untuk anaknya. Ya, walaupun saya masih ragu ya terjemahnya, nanti bisa kita cari yang benar seperti apa. Tapi poin yang pengen dipetik dari hadis ini adalah ketika safar adalah waktu mustajab. Ya. Waktu mustajab, perbanyak doa di dalamnya. Untuk kebaikan diri sendiri, orang tua, anak keturunan, pasangan, calon pasangan, ya, saudara, keluarga, kaum muslimin dan muslimah. Berapa menit Mas ini? Sudah berapa? 36. Oke, ada lagi. Selanjutnya adalah al-hida'u wat tarwihu 'ala nafsi. Al-hida'u wat tarwih 'ala nafs. Hida itu kalau bahasa kita itu nyanyi. Nyanyi untuk memotivasi. Syair. Dari hadis ini nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa bersyair itu boleh. Bersyair itu boleh. Nyanyi bahasa kita, tapi yang enggak pakai musik loh, tidak pakai musik. Kita baca. Yustahabbul hida'u fis safar. Hida itu melantunkan syair untuk penyemangat. Melantunkan syair untuk penyemangat ketika safar. Untuk apa? Lisur'ati, agar apa? Jalannya cepat, wa tansyitud dawab, dan agar hewan tunggangannya itu bersemangat untuk jalan, wan nufus, dan juga jiwanya tetap berkobar semangatnya, wa tarwihiha, agar lebih nyaman. Ini harus kita lihat juga kebiasaan orang Arab gitu. Mereka itu kan hobinya bersyair. Ya, hobinya bersyair. Puji-pujian seperti itu. Ya, puji-pujian entah nanti memuji raja, memuji nabi, memuji orang yang mulia, ya. Namanya syair madah, pujian. Ada nanti al-hija, syair untuk celaan, ya. Itu nanti belajar di sastra Arab, ya. Di belajar sastra itu ada. Ada syair untuk penyemangat ketika perang, itu ada. Dan ketika ini disebutkan dari hadis Ibnu Malik, Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, hadisnya riwayat Bukhari. Nah, bahwa Anas bin Malik mengatakan, kana lin Nabi sallallahu hadin yuqalu lahu Anjishah wa kana hasanas saut. Nabi SAW dahulu punya apa? Ketika safar itu punya orang yang bersyair di tengah safarnya. Dinamakan namanya Anjishah. Dan dia dulu suaranya merdu. Disebutkan dalam hadis yang lain, ya, hadis riwayat Bukhari juga dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu ila Khaybar.
kami pernah pergi bersama Nabi SAW menuju Khaybar, pas perang Khaybar. Fasirna lailan. Kami waktu itu berjalan di tengah malam. Faqala rajulun minal qaum, maka salah seorang dari kaum, ya, salah seorang lelaki dari kaum yang maksudnya sekelompok orang itu ketika safar bersama Nabi untuk Khaybar, ke Khaybar waktu untuk perang, salah seorang mengatakan kepada Amir, ada orang namanya Amir, ya Amir, ala tusmi'una min hunayhat atau hanihatika. Wahai Amir, tidakkah engkau ya menyuarakan kepada kami, menjadikan kami bisa mendengar ya lantunan syairmu, qasidahmu. Fanazala yahdu bil qaumi yaqul, akhirnya dia pun turun di tengah kaum itu, kemudian dia mulai bersyair. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fidaan laka ma abqaina wa thabbitil aqdama in laqaina wa alqiyanna sakinatan alaina idza siha bina abaina wa bisiyahi ulu alaina. Ya Allah, kalau tidak karena engkau maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, dan kami tidak akan bisa bersedekah, juga kami tidak akan melakukan sholat. Dan seterusnya. Sisanya lumayan susah untuk diterjemahkan. Awalnya gitu. Tapi dia syair ya. Kalau kalau kita puisi lah gitu. Sajaknya a misalnya. Ini kan Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nah, ketika mendengar si Amir ini bersyair, berdendang di situ, tapi tidak pakai musik ya, tidak pakai musik juga, dia adalah syair yang mengandung makna yang baik, ya, memotivasi. Kemudian sama Nabi bertanya, faqala Rasulullah, man hadzal sa'ik? Siapa ini yang nyetir, atau siapa ini orang yang sedang bersyair ini? Qalu Amir ibn al-Aqwa. Dia namanya Amir bin Aqwa. Nabi lantas mengatakan, yarhamuhullah, semoga Allah merahmati dia. Jadi boleh ya, orang bernasyid ya. Bernasyid itu boleh selagi pertama tidak pakai musik, kedua yang bernasyid bukan perempuan, ya. Ketiga maknanya baik, mengajak kepada kesolehan, mengajak kepada kebaikan. Keempat, nasyidnya bukan inti untuk berdakwah, tapi sesekali saja, bukan dijadikan tiap hari kemudian nasyidan terus gitu. Kalau cuma sesekali ya, mengandung makna yang baik, dilakukan oleh laki-laki ya, dan tidak pakai musik, maka diperbolehkan. Makanya ada syair yang dikatakan menjadikan Imam Ahmad nangis itu. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dzanba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Ada toh? Pernah dengar gitu? Di YouTube ada. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini. Itu dulu ingat saya baca di kitab Talbis Iblis ya. Di kitab Talbis Iblis oleh Ibnul Jauzi, termasuk syair yang pernah disampaikan kepada Imam Ahmad, dan Imam Ahmad membolehkan hal itu. Ya tadi, tapi syarat-syaratnya tadi bukan dijadikan inti tiap hari begituan terus, tapi cuma selingan aja. Kemudian tidak pakai musik, bukan perempuan ya, dan maknanya adalah makna yang baik, mengajak pada ibadah, memberikan semangat ketika safar, memberikan semangat dalam perang. Bahkan dalam perang pun Nabi SAW dulu punya penyair khusus yang ketika kayak itu loh, ketika perang kan lihat sekelompok orang di soft ini, kelompok orang di soft sana. Kemudian ditabuh genderang perang, kemudian ada yang melantunkan syair untuk penyemangat, membakar jiwa, menggelorakan jiwa agar semangatnya berkobar. Itu butuh orang yang suaranya menggelegar, bahasanya bagus, menggugah jiwa. Orang yang pengecut jadi kemudian pendekar, orang yang hatinya kecil jadi besar. Nah itu di zaman Nabi SAW dulu ada ya, sahabat-sahabat yang demikian. Baik, berapa nih Mas? 45 ada. Oke, mungkin itu dulu. Itu dulu, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.